Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadirin jamaah sholat Jumat yang insya Allah selalu berada dalam naungan rahmat dan hidayat Allah subhanahu wa ta'ala. Tak henti-henti kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Karunia yang teramat besar yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Semoga kita selalu termasuk yang mendapatkan hidayahnya serta dalam keadaan iman Islam hingga akhir hayat kita. Dan tentunya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat berbagai kehidupan yang masih diberikan kepada kita. Sehingga pada kesempatan ini kita masih dapat beribadah kepadanya, dapat mengingatnya serta memujinya. Pujian yang layak dimiliki oleh Allah, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah. Sesungguhnya tidaklah pantas bagi manusia untuk mengharapkan pujian, tidak pantas bagi manusia untuk merasa telah berjasa, karena sejatinya segala puji hanya milik Allah semata. Pada kesempatan mulia ini, kami selaku khotib mengajak kepada hadirin sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti senantiasa berupaya dan berusaha untuk menghadirkan Allah dalam setiap situasi dan kondisi dengan cara senantiasa berzikir dan melaksanakan segala perintahnya. Takwa dalam arti kita senantiasa melibatkan Allah dalam setiap persoalan yang kita hadapi dengan cara berdoa, memohon pertolongan dan bermunajat kepadanya, sehingga akan menimbulkan ketenangan dalam setiap kehidupan kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqan tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya, hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu melainkan dalam keadaan beragama. Dan tentunya sholawat salam semoga selalu tercurah tak henti-hentinya kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya. Sidang sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam khutbah singkat ini, mari kita merenungkan sejak tentang apa yang terjadi di sekitar kita saat ini, di mana kita sedang menjalani pandemi COVID-19 yang sudah berjalan lebih dari setahun. Sudah banyak orang yang meninggal, tidak sedikit di antara mereka adalah saudara kita. Tiba-tiba kita meninggal dunia. Siapa saja, kapan atau di mana saja bisa meninggal dunia. Kulun nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kematian adalah suatu yang pasti kita hadapi, sesuatu yang menjadi gerbang dari kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat dan kematian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 28 Allah berfirman, Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanyalah kamu dikembalikan. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ayat ini menjelaskan akan kekuasaan Allah dan sungguh aneh orang yang ingkar kepada Allah. Sementara manusia awalnya tiada, lalu Allah menjadikan dia di muka bumi ini. Ayat ini juga menunjukkan bahwa kita semua pasti mati dan kita semua pasti akan dibangkitkan kembali setelah kematian itu. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, maka apa saja kewajiban kita dalam kehidupan ini sebagai persiapan diri kita sebelum menghadapi kematian? Tentunya ada hal, namun setidaknya ada 3 hal yang akan kita bahas pada kesempatan berharga ini. Pertama, beramal sebaik mungkin. Dalam surat Al-Mulk ayat 1 dan 2 Allah berfirman, Tabarakalladzi biyadihi mulk
wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Maha suci Allah menguasai segala kerajaan dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan hidup dan mati untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia maha perkasa, maha pengampun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seperti apakah amalan yang terbaik itu? Salah satu indikatornya adalah pekerjaan itu dilakukan dengan istiqomah. Dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna khairal amali atwamuhu wa in qalla." Artinya, sesungguhnya sebaik-baik pekerjaan yang rutin berkelanjutan meskipun itu sedikit. Beramal sebaik mungkin juga berarti bahwa pekerjaan itu kita lakukan dengan seikhlas mungkin, semaksimal mungkin, dan sempurna mungkin, baik dalam interaksi kita kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Dalam tiap amal kita praktekkan dalam diri kita bahwa bisa jadi itu adalah amal terakhir kita. Yang kedua, menyiapkan amal yang terus mengalir pahalanya. Di antaranya kita dapat persiapkan adalah dengan memperbanyak amal jariah, ilmu yang bermanfaat, serta mendidik anak kita menjadi anak yang soleh, yang dapat mendoakan kita kelak. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW an Abi Hurairah radhiyallahu an annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ida mata al insanu in qata'a anhu amaluhu illa min salasi shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'u lah." Rawahul Muslim. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika manusia mati, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya." Riwayat Muslim. Yang ketiga, berdoa agar kita diberikan husnul khotimah. Apakah itu husnul khotimah? Di antaranya tanda utama husnul khotimah ialah apabila ia mengucap kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir perkataannya la ilaha illallah, maka dia akan dimasukkan ke surga. Indikator lainnya dari seorang yang husnul khotimah apabila ia mengerjakan pekerjaan baik di akhir hidupnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallah bi abdi khairan astamalahu." Fakila kaifa yastamiluhu ya Rasulullah? Qala yuwafiquhu li amalin sholihin qoblal maut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan membuatnya beramal. Para sahabat bertanya, bagaimana membuatnya beramal? Beliau menjawab, Allah akan memberikan taufik padanya untuk melaksanakan amal soleh sebelum dia meninggal. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Selain berusaha dengan segenap amal soleh untuk mencapai husnul khotimah, kita juga harus selalu berdoa agar Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Akhirnya, semoga kita menjadi hamba Allah yang berhasil mempersiapkan kehidupan kita, yang mampu meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah, dan Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang wafat dalam keadaan husnul khotimah. Sekian dari khutbah Jumat hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.